Dan yang lebih utama lagi, yaitu tentang sebuah ketetapan Allah pada diri kita dengan sebutan wajibul wujud. Apa yang dikatakan wajib adanya Allah bagi diri, bukan kita memaksakan suatu keyakinan, tetapi mengerti maksud ada itu dari mana dan tiada itu dari mana. Nah, dalam hal ini tentu kita kaji, apakah yang dahulu, manakah yang dahulu, ada atau tiada. Ada, dilihat ada, di alam tiada. Dikatakan dia tiada, tapi ada. Peninjauan ilmu ini ada dua jalan. Pertama, dilihat dari sisi ilmu. Yang kedua, dilihat dari sisi ibadah. Ada, tiada. Apa yang dimaksud ada? Dari mana jalan adanya? Allah tidak diciptakan oleh sesuatu pun, dan tidak terjadi oleh karena apapun. Dikatakan tiada adalah yang utama sebelum ada. Kalau ada dulu baru tiada, itu lenyap. Allah tidak bersifat lenyap. Itu dilihat dari ilmu. Yang kedua, dilihat dari iman. Apa yang harus diimani? Setelah ada dan tiada ini jelas, maka iman akan menghasilkan ada di dalam ketiadaan. Untuk ini kita melihat apa dasar iman menetapkan adanya di dalam ketiadaan, dan bagaimana yang dikatakan ada, dan apa yang dikatakan tiada. Apakah yang tiada ini ada di dalam ada atau ada di dalam tiada? Ini akan kita lihat. Apa ada ini? Apa yang dimaksud wujud? Ada. Dan apa yang dikatakan dengan sifat maujud atau tiada. Nah, ini masalah wajibul wujud. Jadi kalau kita ingin menetapkan Tuhan pada diri, dasar kita apa? Kalau dari iman, iman ini jabaran dari ilmu. Kalau dari ilmunya tidak jelas, imannya pun tidak akan jelas. Kalau hanya kita mengatakan kalau Allah ada, kita tiada. Oh, kalau itu anak-anak juga bisa. Nah, kalau itu semua orang bisa paham kata itu. Tapi kalau kita mengerti apa yang dikatakan ada dan tiada, ini kembali pada sebuah kata, sebuah kalimat tauhid. Bagaimana wujud perbuatan ada dan apa yang dikatakan tiada, dan di mana posisi imannya mengatakan adanya di dalam tiada. Ini wawasan dan lahut cara kita menjawab ini berdasarkan dari pemahaman kajian selama ini. Kalau kita katakan Allah itu ada, terus pasti kita melihat dari tiada dulu. Apa yang tiada dan apa yang ada, dan bagaimana membungkusnya ada ini di dalam tiada atau di dalam ketiadaan. Karena kalau kita wajibul wujud mengatakan wajib ada Allah itu, dasarnya harus pas, dasarnya harus benar. Dan ini tidak mudah bagi kita yang belum memahami perbuatan tauhidnya. Karena perkatakan perbuatan tauhid dari diri dia menyatakan bagaimana diri dia berbuat. Nah, kita lihat apa yang dikatakan wujud ada. Kalau dikatakan wujud ada,
berarti sesuatu itu tidak boleh diberikan nama terhadap apa yang ada. Melihat yang ada ini dari yang tiada. Nah, dari yang tiada ini, karena tiada yang dimaksud oleh Allah bukan tak ada. Tiada yang dimaksud Allah itu, aku sudah jadikan engkau dahulu pertama sekali sebelum semuanya kujadikan. Bukan tidak ada, ada. Tetapi yang tidak ada di situ, yang dijadikan tidak ada, melainkan yang tiada itulah yang ada. Nah, itu yang disebut dengan mencari yang ada dari yang tiada. Apa yang tiada adalah yang ada. Nah, sama kayak kita mencari diri dengan bayang-bayangan kita. Jadi kalau kita ingin melihat Allah itu ada, dasar kita dari mana? Tentunya dari perjalanan tauhid siriyah tadi. Tauhid siriyah ini menggambarkan tentang bagaimana adanya Allah. Nah gitu, adanya Allah atau disebut dengan Tuhan atau disebut dengan wujud sebelum dia bernama. Tapi dalam ibadah kita menyebutnya Allah. Ada wujud. Nah gitu. Kita lihat kata sifat perjalanan kasdoma'u pada dal wujud itu memperlihatkan perjalanan sesuatu kekuatan rahasia. Itu dinamakan ada. Tetapi sesuatu kekuatan rahasia diawali oleh alif doma'u, diakhiri dengan dal, itu sebut dengan perjalanan rahasia. Tapi rahasia itu ada, tapi tidak boleh disebutkan dia berupa asma apapun, tapi dia sebuah wujud yang ada. Di sini kita lihat kenapa dia ada, karena ada yang tiada. Nah, apa yang tiada? Mencari yang ada dari yang tiada. Nah, kita lihat kalau tiada ini kan kita pernah kaji, ya. Kalau tiada itu kita pernah kaji, yaitu dengan la. Ya, kita pernah kaji la. Nah, la adalah alam atau ha aras, sementara alif domah u, ya kan, dikatakan a tapi alif domah u karena alif bersifat sir, karena tiada maka menjadilah hu. Hu itu aku. Ada, aku ada. Nah, di sini pendapatan mendapatkan tajalinya aku ada. Nah, ya kan? Di sini sudah kita lihat, makanya dikatakan tubuh di Allah ini lahu, karena la itu juga hu, maka disebut lahu atau aku, ya. Karena ada lam maka dia menjadi kodrat. Jadi aku ada. Nah, di tiada tadi ada di situ ilah. Itu adalah suatu rahasia kehidupan. Aku dalam sila la ilah ih. Nah, di sini melihat yang tiada. Yang tiada itu adalah ih. Artinya tidak ada yang hidup melainkan aku. Tidak ada hayat melainkan aku, ilah. Nah, ini ada dan tiada. Nah, di sini baru kita melihat kenyataan. Tidak ada yang hidup, ilah. Allah illallah, la ilaha illallah, ilah adalah zat. Zat itu adalah wujud. Jadi apa yang dikatakan tidak ada yang hidup melainkan kan zatku semata. Zat dan aku semata. Zat dan aku semata. Zat Allah. Sementara ilah hayat hidup. Jadi yang ada di situ wujud ada, di sini ada hu aku,
aku menggantikan kata lam. La ilah, ih, awal alif kasrah, belakang i, ha, ih berarti hidup. Aku hidup, laha dan nyata Allah berwujud zat. Mana wujud zat? Inilah jasad. Mana wujud hayat? Inilah geraknya jasad. Disinilah timbulnya wajibul wujud, karena zat ini bergerak. La ilaha illallah, inilah terlihat. Ih tadi hayat, nyata zatku yang hidup. Jadi bagaimana hidupnya sebuah zat? Tiada yang hidup dan nyata melainkan zatku. Zat itu adalah penampakan, yaitu berupa wujud pada zat, yaitu adalah Allah disebut, yaitu penampakan mutlak. Hayatnya ada dan zatnya dikatakan tiada. Kenapa dikatakan tiada? Karena zat ini kembali kepada sirnya lagi. Karena zat bersifat tenggelam atau tiada. Nah, zat tidak akan pernah ada kekal, maka itu dikatakan tiada, melainkan wujudku sendiri. Inilah yang dikatakan ada di dalam ketiadaan. Nah, coba kita bahas bagaimana wajibul wujud dicari dalam hukum ilmu dan hukum ibadah. Jadi kalau kita mengatakan la ilaha illallah, tidak boleh lagi berprasangka lain melainkan wujudku yang nyata adalah zat yang hidup. Nah, inilah zat yang hidup. Jadi kalau kita ini adalah zat Allah yang hidup, yang hayat dari ilah tadi, yang dimatakan hayat adalah aku. Aku di sini ada wujud. Nah, gitu ya. Nah, coba kita bagaimana kita yang mengkaji pasti wujudnya kembali kepada wujud kita sendiri. Ya. Kenapa? Karena batin naf ini kan tidak satu, batin naf ini kan banyak. Cuma kita kalau menjadikan kalimatul haq, la ilaha illallah wa la kalimatul haq, bagaimana menjadikan kalimat ini sebagai wujud yang hidup? Inilah rahasianya. Menyaksikan keperjalanan keakuan pada hayatnya, memberikan kenyataan hidup hayat berupa zat yang nyata yang bisa terlihat, yaitu hayat ada di dalam zat. Nah, ini dikatakan ada di dalam ketiadaan, karena zat ini dia bisa luput dan bisa hilang. Nah, inilah yang dikatakan ketiadaan. Jadi yang kekal adalah keakuannya yang hidup di dalam hayatnya sendiri. Itulah yang dikatakan zat. Zat ini adalah keakuannya yang di dalamnya ada keakuan hayatnya Allah. Jadi membuktikan zat ini hayat itu sudah menamakan kalimatul haq. Kalimatul haq, apa kalimatul haqnya? Seperti apa wujudnya? Muhammad Rasul Allah. Inilah Muhammad yang berwujud ruhnya Allah. Itulah zat. Makanya zat inilah yang menjadi ruhi, yang menjadi ruhani bagi diri.